Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, Kimia Dasar, jurusan Agribisnis, ingin membahas materi tentang mineral mikro. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu ya dari kelompok kami. Nah, teman-teman, di sini ada pembahasan mengenai kebutuhan mineral mikro. Sebelum itu, apa sih mineral mikro? Mineral atau disebut juga dengan logam terdiri dari logam makro dan logam mikro. Mineral mikro ini merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil, yaitu dalam satuan miligram atau mikrogram per kilogram berat badan, dan umumnya jumlahnya kurang dari 0,01% dari massa tubuh. Mineral mikro ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu mineral mikro esensial dan non-esensial. Mineral mikro mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan kesehatan, walaupun hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil di dalam tubuh. Mineral dibutuhkan lebih besar pada masa remaja dibandingkan dengan masa kanak-kanak dan dewasa, karena fungsi mineral bagi tubuh berkaitan dengan perkembangan remaja saat masa pubertas, karena memerlukan zat gizi mineral untuk pertumbuhan. Jika asupan mineral mikronya kurang dari kebutuhan sehari yang dianjurkan, maka akan berdampak pada fungsi metabolik tubuh yang menurun, sehingga keadaan tubuh tidak optimal. Dan sebaliknya, jika asupan mineral mikronya berlebih, maka dampak yang akan terjadi yaitu gejala keracunan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mikrogram per hari. Mineral mikro terdapat dalam jumlah yang sangat kecil di dalam tubuh, namun mempunyai peran esensial untuk kehidupan. Berikut merupakan contoh-contoh jenis mineral mikro. Yang pertama ada besi. Besi merupakan mineral mikro yang banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan. Sebanyak 3-5 gramnya di dalam tubuh manusia biasa. Besi memiliki fungsi esensial di dalam tubuh sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Besi merupakan unsur yang sangat penting untuk membentuk hemoglobin, yaitu unsur zat yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Biasanya zat besi ini ditemukan pada sayur bayam, brokoli, tuna, telur, daging tanpa lemak, dan salmon. Selanjutnya ada seng atau zinc. Seng merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh dan dikelompokkan ke dalam golongan trace mineral. Asupan seng yang dibutuhkan tubuh manusia sebenarnya sangat sedikit. Namun, ternyata penyerapan seng oleh tubuh pun sangatlah kecil. Dari sekitar 4 hingga 14 mikrogram per harinya, jumlah seng yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Hanya sekitar 40% saja yang dapat diserap oleh tubuh. Peranan seng sebagai bagian dari enzim atau sebagai kofaktor pada kegiatan lebih dari 200 enzim dan berperan dalam berbagai aspek metabolisme, keseimbangan asam basa sebagai bagian dari internal enzim DNA polimerase dan RNA polimerase, serta berperan dalam pembentukan kulit dan juga berperan dalam kekebalan dan pembentukan antibodi. Biasanya seng ini terdapat dalam kandungan jamur, produk susu, daging, kacang merah, lobster hingga tiram. Selanjutnya ada yodium yang tergolong sebagai mikromineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yodium ini merupakan suatu bahan yang digunakan untuk membuat hormon tiroksin oleh kelenjar gondok, yang berfungsi untuk menstimulasikan proses-proses oksidasi di dalam tubuh. Kecukupan yang dianjurkan sekitar 40 hingga 120 mikrogram per harinya untuk orang dewasa. Dan untuk wanita hamil, 25 mikrogram, serta wanita menyusui 50 mikrogram per hari. Yodium berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tiroid mengontrol kecepatan pelepasan energi dari zat gizi yang dihasilkan oleh energi tersebut. Biasanya, yodium ini banyak ditemukan dalam makanan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Namun, dengan menggunakan garam dapur yang beriodium pada masakan rumah sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan dalam mineral ini.
Selanjutnya ada selenium yang merupakan mineral mikro, bagian dari esensial dari enzim glutation peroksidase yang dapat menghancurkan peroksida yang terbentuk dari hasil oksidasi lemak di dalam tubuh. Kebutuhan selenium ini untuk anak-anak sebanyak 10 hingga 20 mikrogram per hari, untuk orang dewasa 30 mikrogram per harinya, dan untuk ibu hamil 35 mikrogram per hari, dan untuk ibu menyusui 40 mikrogram per harinya. Selenium pada kadar tinggi bersifat langsung sebagai praracun dalam pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, biasanya selenium ini banyak terdapat dalam kandungan daging ayam, ikan, telur, daging ikan, kacang-kacangan, jamur, kepiting, dan biji-bijian. Selanjutnya ada tembaga yang dianggap sebagai zat gizi esensial yang ada di dalam tubuh sebanyak 50 hingga 20 mikrogram. Sekitar 40%-nya ada di dalam otot, 50%-nya ada di dalam hati, 10%-nya ada di dalam otak, 6%-nya ada di dalam darah, dan selebihnya ada di dalam tulang, ginjal, dan jaringan tubuh lainnya. Jumlah tembaga yang aman untuk dikonsumsi sebanyak 1,5 hingga 3 mikrogram per harinya. Tembaga memiliki fungsi sebagai komponen enzim yang membantu pembentukan sel darah merah dan membantu pembentukan tulang. Nah, biasanya tembaga ini terkandung di dalam kentang, hati, kacang almond, dan kacang polong. Selanjutnya ada mangan. Mangan merupakan bagian struktur dan fungsi mitokondria yang berfungsi dalam proses pelepasan energi. Kebutuhan mangan untuk anak-anak sekitar 1,2 sampai 1,7 mikrogram per hari, sedangkan untuk wanita 1,6 sampai 1,8 mikrogram per hari. Untuk ibu hamil membutuhkan 2 mikrogram per hari, dan untuk ibu menyusui 2,4 mikrogram per hari. Dalam tubuh, mangan berperan sebagai katalisator dari beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak. Mineral ini biasanya banyak ditemukan dalam udang, gandum, serta beberapa jenis bijian. Nah, selanjutnya ada kromium. Krom merupakan mineral esensial yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Esensial dalam hal ini berarti tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari sumber luar atau makanan dan suplemen. Kebutuhan krom belum ditentukan, namun Amerika sudah menetapkan jumlah yang aman untuk dikonsumsi oleh orang dewasa sebanyak 50 sampai 200 mg per hari. Mineral yang satu ini biasanya banyak didapatkan dalam daging, ayam, dan produk olahan susu. Yang selanjutnya ada fluor. Fluor merupakan komponen normal dari jaringan terklarifikasi yang mengalami proses pengapuran. Konsumsi dari bahan makanan sehari-hari diperkirakan sekitar 0,2 sampai 0,3 mikrogram. Fluor penting dalam pertumbuhan dan pembentukan struktur gigi agar memiliki daya tahan terhadap penyakit dan mencegah karies gigi. Fluor cenderung terkonsentrasi pada anggur, teh, kopi, tiram, kentang, dan juga bisa ditambahkan ke dalam air minum. Biasanya ada di air minum kemasan. Untuk selanjutnya ada kobalt. Kobalt merupakan komponen vitamin B12 yang diperlukan bagi perkembangan normal sel-sel darah merah. Kebutuhan kobalt untuk orang dewasa yaitu 2 mikrogram vitamin B12. Sebagian besar kobalt dalam tubuh terkait dalam vitamin B12. Oleh karena itu, harus memperoleh dari makanan seperti daging dan sayuran yang berwarna hijau. Selanjutnya yang terakhir ada molybdenum. Molybdenum merupakan bagian dari 2 macam enzim yaitu satin oksidase dan sulfat oksidase. Di dalam tubuh terkonsentrasi di dalam hati, ginjal, kelenjar, adrenal, dan sel darah merah. Komposisi yang dianggap aman sebanyak 72 sampai 250 mg per hari untuk orang dewasa dan 15 sampai 20 mg per hari untuk anak-anak.
Sumber utama biasanya terdapat dari susu, hati, serelia utuh, dan kacang-kacangan. Nah, di sini ada dampak apabila kekurangan mineral mikro. Nah, di sini ada dampak kekurangan dari mineral mikro. Yang pertama, apabila tubuh kekurangan zat besi, maka mengakibatkan anemia dan menurunnya daya ingat dan kecerdasan otak. Yang kedua, apabila tubuh kekurangan zat seng atau zinc, dapat mengakibatkan flu, diare, herpes, rabun senja, dermatitis, sindrom malabsorpsi atau gangguan pencernaan, dan infertilitas atau ketidaksuburan pada laki-laki. Yang ketiga, apabila tubuh kekurangan iodium, dapat mengakibatkan mengalami penyakit gondok atau bayi mengalami krenetisme yang terjadi pada ibu hamil. Lalu yang keempat, apabila tubuh kekurangan lupus dan kanker. Lalu yang kelima, apabila tubuh kekurangan tembaga dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, gangguan kardiovaskular, kolesterol dan gula darah tinggi, dan demineralisasi yang terjadi pada bayi. Selanjutnya, di nomor 6, apabila tubuh kekurangan mangan dapat mengakibatkan berat badan menurun dan perubahan pada kulit atau perubahan pada warna kulit. Lalu yang ketujuh, apabila tubuh mengalami kekurangan kromium dapat mengakibatkan diabetes. Itu terjadi pada orang tua dan penyakit kardiovaskular. Yang kedelapan, apabila tubuh mengalami kekurangan fluor dapat mengakibatkan kerusakan gigi dan tulang. Yang kesembilan, apabila tubuh mengalami kekurangan kobalt dapat mengakibatkan sindroma gangguan absorpsi dan gastrectomil. Nah, yang terakhir ini, yang 10, apabila tubuh kekurangan molybdenum dapat mengakibatkan retardasi mental dan disorientasi. Baik, lalu apabila kelebihan mineral mikro itu juga dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh. Yang pertama itu ada kelebihan zat besi. Itu bisa menyebabkan muncul gejala diabetes, warna kulit menjadi keabu-abuan, gangguan pada liver, lalu membuat jantung tidak normal. Lalu yang kedua, apabila kelebihan seng atau zinc, itu bisa menyebabkan keracunan dan gangguan pada sistem reproduksi. Lalu apabila kelebihan iodium, itu bisa menyebabkan anemia, sistem pernapasan melemah, dan kejang-kejang. Lalu yang keempat itu, apabila kelebihan selenium, itu bisa menyebabkan keracunan, kerusakan pada saraf, kelainan ginjal, kuku pecah-pecah, lalu rambut rontok. Yang kelima itu apabila kelebihan tembaga itu bisa menyebabkan nekrosis hati dan ginjal serta diare. Lalu apabila kelebihan mangan itu bisa menyebabkan keracunan. Yang ketujuh apabila kelebihan kromium itu bisa menyebabkan penyakit pada hati dan kanker paru-paru. Yang kedelapan apabila kelebihan fluor itu bisa menyebabkan keracunan. Yang kesembilan apabila kelebihan kobalt itu bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru, penyakit jantung, hilang pendengaran, dan gangguan penglihatan. Lalu yang terakhir itu apabila kelebihan molybdenum itu bisa menyebabkan sindrom mirip penyakit gout dan asam urat. Kemudian kesimpulannya, secara garis besar, mineral yang dibutuhkan tubuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu makromineral dan mikromineral. Maka makromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mineral mikro dibagi lagi berdasarkan sifatnya menjadi mineral mikro esensial dan non-esensial.
Mineral mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup. Kekurangan atau kelebihan mineral mikro dapat menyebabkan penyakit, baik di organ dalam maupun organ luar. Oleh karena itu, status dan kadar mineral mikro perlu diperhatikan. Mengkonsumsi mineral makro dalam bahan pangan harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita untuk mencegah terjadinya penyakit, defisiensi, atau keracunan. Demikian penyampaian materi dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Like kalau suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk di-subscribe agar channel ini semakin bisa terus berkembang.